dan terang bagi jalan. Saya bawa satu tema pada sore hari ini, yaitu hidup yang diubahkan oleh Tuhan. Hidup yang diubahkan oleh Tuhan. Saya percaya dan yakin setiap kita ingin hidup lebih baik, keluarga ingin lebih baik, pekerjaan ingin lebih baik, kuliah ingin lebih baik, pelayanan dan ingin lebih baik. Pasti keinginan kita seperti itu. Tetapi seringkali yang terjadi, setiap orang ingin lebih baik, tapi tidak pernah melakukan apa-apa. Itu yang terjadi, kebanyakan orang ingin lebih baik, tetapi tidak pernah melakukan apa-apa. Nanti kita banyak belajar tokoh-tokoh yang ada dalam Alkitab, ketika Tuhan mengubah hidup mereka, ketika Tuhan mengubah profesi mereka. Jadi pada intinya bahwa manusia itu ingin hidupnya lebih baik. Amin. Atau ada yang mau hidupnya lebih buruk? Tidak ada yang seperti itu. Pasti hidupnya ingin diberkati, ingin dipulihkan, ingin lebih baik. Intinya ingin lebih baik kalau Tuhan yang mengubah hidup kita. Jadi apa itu perubahan? Apa itu hidup yang diubahkan oleh Tuhan? Yaitu berbeda, beralih menjadi kepada yang lebih baik lagi. Jadi intinya hidup yang diubahkan oleh Tuhan mengarah kepada yang lebih baik. Ya, mengapa kita harus berubah? Mengapa hidup kita harus diubahkan? Ya, intinya bahwa tanpa perubahan kita tidak menikmati suatu hal yang baik yang Tuhan rencanakan dalam hidup kita. Tetapi bagaimana kita harus berubah? Yaitu mau dibentuk oleh Tuhan. Mau dan mau dibentuk oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, saya punya kesaksian ya. Ini sudah lama. Jadi proses hidup saya, kalau saya kayak saat ini saya boleh berdiri di depan Bapak Ibu Saudara, semuanya karena kemurahan Tuhan. Karena Tuhan sudah mengubah hidup saya menjadi lebih baik. Mungkin kalau saya tidak diubahkan oleh Tuhan, saya tidak mungkin berdiri di tempat ini. Atau siapa yang berdiri di Samuel yang berdiri di tempat ini. Tetapi karena Tuhan mau mengubahkan hidup saya, mau ingin diubahkan oleh Tuhan dengan cara banyak hal yang Tuhan kerjakan bagi hidup saya. Semua sebuah kemurahan Tuhan dalam hidup saya kalau bisa sampai saat ini. Bapak Ibu, saya teringat ya beberapa tahun yang lalu, sudah lama waktu saya SMP ya. Tahun 2000 saya masuk SMP, 2003 saya tamat SMP. Ketika saya tamat, kepingin mau melanjut Bapak Ibu. Kepingin mau melanjut, tetapi dengan keterbatasan ekonomi dan hal sebagainya. Dan kami juga ada 8 saudara, cuma 8 anak. Ya, sedikit itu ya Bapak Ibu. Kalau di Satinias 8 orang sedikit itu, paling tidak 10-12 sambil main bola sekalian 12 anak. Bahkan ada yang 15. Kalau 8 itu cuma 8 yang sedikit itu. Dengan keterbatasan banyak hal, ketika saya tamat SMP, saya ingin melanjut, tapi tidak bisa. Dan banyak hal yang membuat keluarga kami tidak bisa mendukung untuk melanjut. Waktu itu 2003-2004 saya merantau ke PT Riau. Riau itu kurang lebih 2 tahun 3 tahun ya, kurang lebih saya merantau. Saya pergi berpisah dengan orang tua. Bayangkan umur 16-15 itu sudah bisa dengan orang tua. Waktu itu saya berpikir sepertinya tidak ada harapan ya. Kalau Bapak Kepala bilang madesu dia bisa depan surang. Setelah itu di sana saya bekerja dan tahun 2006 saya pulang ya. Saya pulang ke Nias.
pulang tidak membawa apa-apa. Waktu saya pergi bawa satu tas, pulang bawa satu tas juga bawa apa-apa. Waktu saya pergi, kulit saya jadi sedikit putih, tapi kalau pulang sudah kosong karena kerja di sana panas-panasan ya, kalau di Riau itu panas sekali. Setiap hari begitu, jadi kosong badan saya. Waktu itu Bapak Ibu Saudara 2006, saya punya rencana mau lanjut, sekalipun dana tidak ada dan kondisi sekolah jauh dari rumah. Ya. Tetapi dengan iman saya mau sekolah sekalipun tidak sekalipun cukup-cukupan, tapi saya mau ingin supaya bagaimana hidup saya diubahkan oleh Tuhan untuk lebih baik lagi. Saya pikir kalau yang namanya SMP tidak ada gunanya, paling itu ujung-ujungnya menikah ya, menikah seperti itu. 2006 saya mau sekolah STM. Kenapa saya pilih STM? Karena kalau sudah tamat STM nanti bisa bekerja. Dan saya tidak punya mimpi waktu itu mau kuliah, tidak ada mimpi. Bagaimana mau mimpi? Mau STM aja ya. Harus bergumul dengan Tuhan dan melihat sebagainya dan sebagainya. Waktu itu 2006 saya daftar. Teman-teman saya sudah tamat STM, sudah tamat SMA, saya baru masuk. Mereka kaget mikirnya mau melamar jadi guru. Tidak, saya mau daftar baru mau sekolah. Gak apa-apa, tapi waktu itu sebenarnya saya masih terlalu kantor. Jadi ya sekarang masih terlalu kantor Bapak Ibu, karena sekalipun sudah tua, teman-teman saya sudah tamat, saya baru masuk. Tapi saya masih kelihatan muda. Saya masuk STM, saya mendaftar. Tetapi apa yang terjadi Bapak Saudaraku, lancar untuk sekolah, tetapi kasih saran sama orang tua, kalau kamu sekolah harus bekerja sendiri. Dan waktu itu jarak sekolah saya dari rumah ke sekolah itu ada 14 kilo. Jadi kalau misalkan 7 kilo, pulang 7 kilo. Dan itu saya jalan selama 3 tahun. Hitung saja selama 3 tahun, kalau usah dihitung ya, yang kita perhatikan itu berapa satu hari 14 kilo selama 3 tahun berapa ya? Itu sampai ke Jakarta mungkin selama 3 tahun kalau jalan kaki. Dan itu yang saya jalani. Ya. Tiap hari kita berangkat dari rumah jam 5 sampai sekolah jam 7 dan pulang. Waktu itu saya kerja karena punya kebun sendiri, beres karet. Ya. Bisa kerja dan pulang sampai rumah jam 6 sore jam 5. Itu kalau panas, kalau hujan begini nggak bisa, saya langsung ke sawah, pergi ke sawah, ke ladang, seperti itu. Itu yang saya jalani. Jadi waktu itu ada sebuah motivasi dalam hidup saya, sekalipun dengan banyak hal yang membuat hidup saya tidak, keluarga kami tidak mampu karena masalah ekonomi. Dan tetapi ketika Tuhan mengubahkan hidup saya, dan saya ingat sebelum saya masuk STM itu saya sudah setelah tamat SMP 2003 itu 2004, 2005, 2006 sampai saya tamat STM saya memang merokok Bapak Ibu. Jadi kalau ada yang merokok di sini jangan ditiru, merokok itu tidak enak ya, membuat cepat tua. Tapi saya sudah puji Tuhan, saya bertobat tidak merokok lagi. Merokok, minum, kalau ada pesta pernikahan, apalagi kalau ada orang meninggal, sana sama aja, pesta orang meninggal, pesta menikah sama aja, minum tua, minum apa dan segala sebagainya. Itu yang saya alami dalam hidup saya, merokok. Tetapi kalau Tuhan tidak mengubah hidup saya, kalau firman Tuhan juga berkata dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 33, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Mungkin kalau saya tidak diubahkan oleh Tuhan sampai saat ini, nggak tahu apa yang terjadi dalam hidup saya. Tetapi dengan kemurahan Tuhan, dan saya juga mau punya motivasi untuk mau diubahkan. Saya tidak mau akan terpuruk dengan hal kondisi akademia itu di tempat saya. Anak-anak muda seperti itu pergaulannya luar biasa. Itu yang merusak masa depan anak-anak. Salah satunya karena minum minuman keras, merokok dan hal sebagainya. Ya. Dan itu yang saya alami. Tetapi puji Tuhan saudara, kalau saya ada di tempat ini semuanya karena Tuhan, karena Tuhan sudah mengubahkan hidup saya itu lebih baik lagi. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara yang ada di tempat ini juga kepilih seperti itu untuk ingin hidup lebih baik lagi, keluarga lebih baik,
kuliah lebih baik, pekerjaan, pasti itu yang Bapak merindukan. Tetapi kita harus mau bertindak, mau diubahkan oleh Tuhan. Kita banyak belajar ya Bapak Saudaraku. Dalam tokoh-tokoh Alkitab tertulis, kita akan belajar. Yang pertama di sini kita akan lihat bukan oleh firman Tuhan dalam 1 Samuel pasal 16. Kita akan melihat satu kebenaran firman Tuhan. 1 Samuel pasal 16 ayat 11 sampai 13. 1 Samuel pasal 16 ayat 11 dan 12-13. Saya akan bacakan. Lalu Samuel berkata kepada Isai, "Inikah anakmu semuanya?" Jawabnya, "Masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang menggembalakan kambing domba." Kata Samuel kepada Isai, "Suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum dia datang kemari." Kemudian disuruhnya menjemput dia. Ia kemerah-merahan dan matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, "Bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia." Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudaranya. Berikut ini dituliskan oleh Elai, Daud diurapi menjadi raja. Jadi kita lihat perubahan hidup Daud. Dikatakan di sini Daud itu seorang gembala domba. Firman Tuhan tidak berkata, dan firman Tuhan tidak berkata kepada Daud, "Karena kamu gembala domba, sekarang saat engkau saya akan menjadikan engkau sebagai gembala sapi." Tidak. Profesi Daud sebagai gembala domba. Tetapi kita lihat perubahan ketika Tuhan mengubahkan hidup Daud menjadi lebih baik. Menjadi apa Bapak Ibu? Menjadi seorang raja. Hidup Daud hanya orang sederhana yang tidak dipandang oleh orang, yang tidak dipandang oleh dunia. Saudara-saudara pun tidak dipandang bahwa Daud profesi Daud sebagai gembala domba. Tetapi ketika Tuhan mengubahkan hidup Daud untuk ingin lebih baik lagi, menjadi seorang raja, itu hal yang luar biasa, profesi yang luar biasa. Ketika Tuhan mengubahkan hidup Daud. Jadi yang terjadi di dalam hidup Daud, saya juga rindu Bapak Ibu Saudara, dengan hidup kita sekalipun kita tidak seperti Daud dijadikan sebagai raja, ini tidak mungkin. Tetapi dengan hidup kita yang diubahkan oleh Tuhan, sehingga hidup kita ini lebih baik lagi. Daud di sini dia tidak pernah bermimpi kalau dia menjadi raja. Mungkin kalau dia berkata seperti anak kecil, "Saya jadi raja," dia dibunuh sama kakaknya. Kalau dia berjalan-jalan, "Saya jadi raja," dia begitu. Kamu mungkin kakak-kakaknya bilang, "Kamu mau, kamu jadi raja." Tetapi ketika Tuhan memilih Daud menjadi seorang raja, itu hal yang luar biasa. Ini kita lihat Bapak Ibu Saudara, kenapa harus Daud dipilih Tuhan menjadi raja? Mungkin secara ini Bapak Ibu Saudara mengerti dan tahu. Ya. Tetapi kita ambil aplikasi ketika Tuhan mengubahkan hidup kita menjadi lebih baik, dari seorang gembala menjadi seorang raja. Itu hal yang luar biasa. Kita akan buka di dalam Mazmur pasal 119 ayat 1 sampai 6. Bagaimana firman Tuhan berkata di sana. Mazmur 119 ayat pertama sampai 6. Saya akan bacakan firman Tuhan. Mazmur 119 ayat 1 sampai 6. Berbahagialah orang yang hidupnya tidak berjalan dan hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan senang hati. Ayat 3, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Engkau sendiri telah menyampaikan kehendak-Mu supaya dipegang dengan sungguh-sungguh
sekiranya hidupku tentu untuk berpegang pada ketetapanmu, maka aku tidak akan mendapat malu apabila aku mengamati segala perintahmu. Ternyata Daud ketika sebelumnya menjadi raja, ini yang dia inginkan di hadapan Tuhan, bahwa dia hidup menurut Taurat Tuhan. Itu ayat pertama, memegang perintah Tuhan, hidup menurut jalan-jalannya Tuhan, berpegang pada ketetapan Tuhan, dan dengan mengamati perintah Tuhan. Itu yang Daud lakukan. Jadi Daud itu disebut bahwa orang yang setia kepada Tuhan. Jadi kunci ketika Daud sudah menjadi raja, bahwa ternyata Daud itu setia kepada Tuhan. Dan bila juga menjadi dia kita, Bapak Ibu Saudara, ada berapa banyak kita setia dengan Tuhan. Daud itu banyak proses hidupnya yang dia alami dalam hidupnya, tidak mudah. Ketika Daud lahir di dunia, hidupnya baik-baik saja, tidak. Banyak hal yang dialami, kondisi-kondisi dari kakak-kakaknya juga, tekanan-tekanan. Tetapi dia setia dengan Tuhan. Kesetiaan Daud sehingga dia dipilih menjadi raja. Teman-teman berkata di ayat di satu tadi dikatakan 16 ayat 7 dan 8 dikatakan bahwa manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat apa yang ada dalam hati. Jadi itu yang pertama yang Tuhan lihat kepada Daud, bahwa ketika hati Daud melekat kepada Tuhan dan Daud setia kepada Tuhan, sehingga Tuhan berkenan Daud diangkat menjadi raja. Saya rasa Daud tidak pernah berpikir seperti itu. Nanti suatu saat saya jadi raja, tidak pernah berpikir. Tetapi kalau firman Tuhan berkata di dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 9 dikatakan di sana, apa yang tak pernah dilihat mata dan apa yang tak pernah didengar oleh telinga dan yang tak pernah timbul dalam hati, Allah menyediakan bagi mereka yang mengasihi Dia. Amin. Mungkin saat ini kita tidak mengerti, ya, banyak pemuda di sini yang muda seumur dengan saya, mungkin tidak tahu apa yang terjadi dalam masa depan kita, tidak tahu apa yang terjadi 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun ke depan. Kita tidak tahu. Tetapi bila ini menjadikan kita, Daud sudah memberikan contoh kepada kita dengan setia kepada Tuhan, memegang perintah Tuhan, percaya apapun saat ini yang kau tidak pernah pikirkan, apa yang tidak pernah kau dengar, dan apa yang tidak pernah tinggal dalam Tuhan, Allah menyediakan bagi kamu dan bagi hidup saya juga. Jadi inilah yang Tuhan kerjakan kepada Daud, bahwa Daud bukan ekor, Daud atau kepala, Daud bukan kamu turun tetapi naik dan naik. Itulah yang Tuhan kerjakan kepada Daud. Itu tokoh yang pertama, Bapak Ibu Saudara. Tokoh yang kedua kita akan belajar lagi. Kita akan buka dalam Kejadian 39 ayat 1. Firman Tuhan berkata di sana. Kita akan lihat Kejadian pasal 39. Kejadian 39 ayat 1 dan 2 saya akan bacakan Bapak Ibu Saudara. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar seorang Mesir pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, memilih dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Jelas kita lihat ketika proses hidup Yusuf, ketika dia dijual oleh saudaranya dan dia akan dibeli oleh seorang dari Mesir, dan kita lihat di sana Yusuf jadi budak. Dia tinggal di rumah tuannya, yaitu Potifar. Yusuf hanya seorang budak, dan firman Tuhan tidak berkata Yusuf karena engkau seorang budak. Tuhan tidak berkata Yusuf karena engkau seorang budak, aku akan menjadikan engkau kepala budak-budak. Tidak. Kita lihat juga sama dengan apa yang dialami Daud. Yusuf hanya seorang budak, tetapi ketika Tuhan mengubahkan hidupnya,
menjadi seorang perdana menteri di negeri orang. Itu hal yang luar biasa. Seorang muda, saya rasa tidak punya harapan ya seperti itu. Kalau di sini kalau ada pemulung ketemu pemulung, ya mungkin kita punya menilai hidup mereka. Wah, ini masa depannya ya biasa-biasa saja, masa depan yang buruk, karena mereka hanya memperusak seperti itu. Tetapi kita lihat yang dikerjakan Tuhan dalam hidup Yusuf, dia hanya sebagai budak, seorang budak, tetapi Tuhan mengubahkan hidupnya. Tuhan membawa hidupnya kepada satu titik keberhasilan ketika Tuhan mengubah hidupnya menjadi seorang perdana menteri di negeri orang. Dan itu bukan hal yang mudah. Kita lihat secara hidup Yusuf ketika dia dijual ke Mesir, dan banyak tantangan yang dialami. Ketika dia tinggal di rumah tuannya, apa yang terjadi mungkin Bapak Ibu tahu dari sejarah itu. Yusuf digoda oleh Potifar. Tetapi apa yang dilakukan oleh Yusuf, dia menjaga integritas dengan Tuhan. Dia tidak mau mencemahkan nama Tuhan dalam hidupnya. Dia ketika digoda, dia lari menjauh, bukan lari mendekat, bukan lari mendekat, dia menjauh karena dia tidak mau jatuh dalam hal itu dan buah hidupnya hancur dan hancur. Yusuf ini dikatakan dalam Alkitab bahwa dia orang yang setia kepada Tuhan dan takut kepada Tuhan. Jadi intinya ada beberapa tokoh bahwa ketika hidup mereka dibawa pada satu titik keberhasilan, ketika Tuhan mengubah hidup mereka, yaitu dasarnya mereka taat dan setia kepada Tuhan, takut akan Tuhan. Di Amsal juga berkata, ya, permulaan pengetahuan itu yaitu didasarkan dengan takut akan Tuhan. Tanpa rasa takut kita kepada Tuhan, saya rasa hidup kita tidak akan pernah berhasil. Sekalipun mimpi kita besar di hadapan Tuhan, tetapi kalau tidak satu hal yang kita mau di hadapan Tuhan, bertahan setia kepada Tuhan, kita tidak jadi apa-apa. Mereka sudah melakukan apa-apa sehingga hidup mereka menjadi apa-apa. Ada berapa kita di tempat ini dengan hidup yang sudah memberikan kenalan bagi kita. Ketika mereka setia kepada Tuhan, saya juga belajar. Sekalipun saya hamba Tuhan, saya tidak sempurna, banyak hal kurang, banyak hal yang dalam hidup saya. Tapi saya tetap belajar sebagai hamba Tuhan. Saya seorang calon pendeta, dan saya mengikuti teladan mereka. Kesetiaan itu perlu di hadapan Tuhan. Kesetiaan sangat perlu di hadapan Tuhan. Sama juga dalam keluarga, kalau tidak setia dengan pasangan hidup, apa yang terjadi? Berantem terus di keluarga. Jadi kesetiaan itu di mana-mana perlu. Setia kepada manusia, kepada sesama, kepada pasangan hidup, pertama kepada Tuhan. Kesetiaan itu penting di hadapan Tuhan. Jadi ada sebuah rencana Tuhan yang Tuhan buat di dalam hidup Yusuf. Ya, ketika dia sekalipun menjalani proses hidup menjadi budak, dia akan menjadi menteri. Tetapi Tuhan sudah merancangkan sesuatu yang baik. Ketika terjadi kelaparan di kampung halaman Yusuf, tetapi Yusuf sudah mendahului orang tuanya, sudah mendahului saudara-saudaranya, sudah mendahului bangsanya ketika terjadi kelaparan di tempat asalnya Yusuf. Jadi ada sesuatu yang mereka perlu juga di hadapan Tuhan. Tidak setelah mereka diangkat menjadi sesuatu yang baik dan hidup mereka hanya untuk diri sendiri, tidak. Tetapi ketika mereka menjadi sesuatu diangkat Tuhan menjadi seorang pemimpin, apa yang dilakukan Yusuf ya, dengan banyak hikmat yang dia terima daripada Tuhan, menjadikan segala sesuatu di masa kelaparan, di masa ketika ada kelaparan beberapa tahun. Tapi dengan hikmat Yusuf, ya, semua orang di negeri akan mendapatkan penopang dalam hidup mereka yang terjadi dalam hidup mereka dan kelaparan yang mereka alami. Tetapi dengan seorang Yusuf dan hikmat daripada Tuhan, ya, boleh menjawab setiap doa mereka. Jadi ketika jangan lupa juga, kadang-kadang lupa ketika diangkat Tuhan menjadi sesuatu yang baik, kadang-kadang lupa dengan Tuhan. Tapi tidak belajar dari tokoh ini bahwa hidup mereka tetap memuliakan nama Tuhan. Dan beda juga hidup kita di hadapan Tuhan, bahwa ketika kita sudah memiliki sesuatu
yang baik dalam hidup kita ketika Tuhan mengubahkan hidup kita. Kita jangan berkenan Tuhan, bahwa segala sumber segala sesuatunya adalah Tuhan. Itu yang kedua. Yang ketiga, Bapak Saudaraku, tokoh yang ketiga yang sudah diubahkan oleh Tuhan. Kita akan lihat di dalam Matius pasal keempat. Kita lihat di dalam perjanjian baru, ya. Sudah dua orang kita lihat di perjanjian lama ini, dan banyak hal dan banyak juga tokoh-tokoh yang sudah Tuhan ubahkan hidupnya secara luar biasa. Tetapi ini yang saya ambil bahwa di dalam perjanjian lama ada dua orang, Daud dan Yusuf, dan di perjanjian baru kita akan lihat ya, di dalam Matius pasal yang keempat ayat 18 dan 19. Saya akan bacakan Matius pasal yang keempat ayat 18 dan 19. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusut danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka berjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan menjadikan penjala manusia." Jelas profesi Petrus, Simon yang disebut Petrus, profesinya penjala ikan. Tetapi ketika perjumpaan dengan Tuhan, ketika Tuhan mengubah hidupnya, dia menjadi penjala manusia. Kita tidak berkata, Petrus, karena kamu penjala ikan, sekarang kamu menjadi penjala udang. Tidak. Sama aja kalau begitu, dari penjala ikan menjadi penjala udang, sama aja. Tapi Tuhan berkata kepada Petrus, sekarang kamu bukan lagi penjala ikan, tapi aku akan menjadikan kamu penjala manusia. Ini sesuatu perubahan hidup yang sudah dibangun oleh Tuhan. Mungkin saja Petrus sebagai penjala ikan, ikannya dijual terus dibagi-bagikan kepada para orang miskin, para janda, sama aja kan untuk memuliakan Tuhan. Tetapi ketika Tuhan mengubahkan hidup untuk lebih baik lagi, bahwa Petrus harus menjadi penjala manusia, membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan, itu Tuhan kerjakan kepada hidup Petrus. Tetapi ada harga yang dibayar oleh Petrus. Kita akan lihat dulu dalam Matius pasal yang 10, kita akan maju. Matius pasal yang 10 ayat 3, saya akan baca firman Tuhan. Matius 10 ayat yang ketiga. Sebentar kalau salah. Saya maaf, Bapak Ibu, saya salah nulis. Jadi intinya di sana bahwa ketika Petrus mau mengikuti Tuhan, ada harga yang dibayar, yaitu dia menyangkal diri, mikul salib, dan mengikuti Tuhan. Saya lupa ayatnya, saya sudah catat, saya nulis. Bahwa itu harga yang dibayar oleh Petrus ketika dia mengikuti Tuhan, ketika dia ambil satu komitmen bahwa dia harus ikut Tuhan. Kalau dia menjadi penjala manusia, dia harus menyangkal diri, pikul salib, dan ikut Tuhan. Itu Tuhan, itu perkataan Tuhan kepada para murid, salah satu Petrus. Jika kau mengikut aku, kamu harus akan menyangkal diri, pikul salib, dan ikutlah aku. Ya mungkin tidak mudah juga bagi mereka, tetapi kita belajar. Bapak Ibu Saudaraku, kita juga orang-orang yang sudah dipanggil Tuhan. Sekalipun kita tidak menjadi pendeta, ya. Kalau pendeta semua siapa jemaatnya, bahwa tugas kita itu bahwa membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Kalau Tuhan ubahkan hidup kita, kalau kita hanya mementingkan diri sendiri, ya ada apa masuk surga, ya, tetapi kan tidak membuat apa-apa di hadapan Tuhan, dan melakukan sesuatu yang bagi kemuliaan Tuhan. Ya. Tetapi ada
Beberapa tujuan Tuhan bahwa ketika Petrus dijadikan berjalan manusia, ya intinya bahwa membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan, memberitakan Injil. Dan banyak hal yang mereka lakukan, mujizat-mujizat seperti yang Tuhan kerjakan, seperti yang Tuhan buat juga. Petrus dan Yohanes, mereka juga membuat mujizat, ya. Orang lumpuh bisa berjalan, dan itu yang mereka lakukan. Jadi tokoh yang ada di Perjanjian Baru ketika Tuhan mengubahkan hidupnya dan menjalani menjadi perjalanan manusia paling luar biasa. Dan biarlah pada saat ini Bapak Saudara dengan hidup kita, pasti saya percaya hidup kita akan mau ini lebih baik lagi. Tetapi ada harga yang kita bayar juga, seperti tokoh-tokoh yang dalam kitab tertera tertulis bahwa mereka juga harus melalui proses hidup, ya tidak instan, ya. Hanya proses yang mereka alami. Tetapi kita belajar dari hidup mereka bahwa ketika Tuhan yang mengubahkan hidup kita, hanya satu bahwa kita harus punya kepada Tuhan, takut akan Tuhan, dan mau bayar harga. Nah, ada beberapa yang saya tulis bahwa dalam tokoh-tokoh kitab ini dan aplikasi hidup kita, beberapa hambatan juga dalam hidup kita, sehingga kita tidak bisa berubah, sehingga kita tidak bisa diubahkan oleh Tuhan, yaitu masa lalu kita. Seringkali masa lalu kita mengikat hidup kita, tidak mau diubah oleh Tuhan. Filipi 3 ayat 13 dikatakan, itu tulisan Paulus, aku akan melupakan apa yang ada di belakangku, dan aku akan berlari-lari kepada panggilan dan kepada Yesus Kristus. Dianggap sampah semuanya masa lalunya yang rusak yang dapat kita. Mungkin setiap hidup kita juga, saya sama seperti saya ketika waktu saya umur 17-18 tahun, masa lalu saya buruk. Kalau ke gereja ya hanya asal-asal saja. Saya setahun di Medan, ya setelah tamat STM saya ke Medan Sipal, saya mau kuliah tapi gagal. Kalau ke gereja hanya rutinitas ini. Jadi masa lalu kita itu tidak pernah Tuhan ingat-ingat lagi. Dan itu yang hambatan bagi hidup kita, supaya hidup kita tidak diubahkan oleh Tuhan. Masa lalu kita mengingat hidup kita, jadi kita tidak bisa melangkah kepada suatu langkah yang berikutnya. Percaya Tuhan tidak melihat masa lalu kita, tetapi ketika kita mau berkehendak, saat kita ada kemampuan untuk diubahkan oleh Tuhan, maka Tuhan setia hidup kita. Tuhan akan membawa hidup kita lebih baik lagi. Keluarga lebih baik, pekerjaan lebih baik, kuliah, sekolah, pasti itu keridhaan kita bersama untuk hidup kita lebih baik lagi bersama-sama. Hidup ini hanya sekali. Kita rugi kalau kita tidak menikmati berkat Tuhan. Padahal Tuhan sudah menyediakan segala sesuatu yang baik buat kita. Tapi kalau kita tidak bisa menikmati, ya, kita rugi. Kita masuk surga. Itu jaminan karena kita percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi hidup yang diberkati Tuhan kan beda-beda. Tetapi ketika kita mau menikmati berkat daripada Tuhan, izinkan hati kita, izinkan hidup kita serahkan kepada Tuhan. Kita tidak bisa berubah saja kepada Tuhan, tetap memegang berkat Tuhan. Dan masa lalu kita tidak pernah ingat. Ketika engkau berubah, ketika engkau berserah dari kemampuan, maka Tuhan mau dan setia untuk membangun hidup kita. Ayat yang terakhir Bapak Saudara, kita akan buka dalam Yeremia pasal yang ke-29. Yeremia pasal 29 ayat 11. Saya akan bacakan Bapak Saudara. Yeremia pasal 29 ayat 11 dan 12 dan berikutnya. Sebab aku ini mengetahui rencana-rencana apa yang ada pada kamu mengenai kamu,
Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepada hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemui aku. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Jelas bahwa rancangan Tuhan itu rancangan yang baik. Rancangan Tuhan itu tidak pernah mencelakakan hidup kita. Firman Tuhan berkata, sekalipun manusia mereka-rekakan yang jahat, tetapi Tuhan mereka-rekakan yang baik atas hidup kita. Dan manusia tidak bisa mengubah hidup kita. Sesama mungkin orang tua tidak bisa mengubah hidup kita, tetapi hanya Tuhan yang bisa mengubah hidup kita. Dengan kesaksian saya tadi bahwa waktu saya sekolah itu, orang tua saya tidak bisa mengubah hidup saya, tidak bisa mengubah nasib saya, tidak bisa. Tetapi dengan kemauan saya kepada Tuhan, Tuhan saya mau hidup saya lebih baik lagi. Tapi Tuhan dengarkan kemauan teriak hati saya. Tuhan tidak pernah tutup mata untuk saya ketika saya berserah kepada Tuhan. Intinya bahwa sampai saat detik ini, kalau saya berdiri di hadapan Bapak Ibu Saudara, sebenarnya karena kemuliaan Tuhan. Saya tidak pernah merancang saya mau jadi hamba Tuhan, tidak pernah. Saya tidak pernah ada mimpi mau jadi tidak. Tetapi karena panggilan Tuhan, saya hormati panggilan itu daripada Tuhan. Saya mau dipanggil menjadi hamba Tuhan, menjadi alat kemuliaan Tuhan. Tapi saya percaya dengan rancangan yang terbaik juga buat Bapak Ibu Saudara, bahwa rancangan Tuhan itu di ayat ini, bahwa rancangan Tuhan, rancangan damai sejahtera yang membuat hidup kita akan bahagia bersama-sama dengan Tuhan. Kita akan renungkan firman Tuhan yang boleh datang kepada kita pada sore hari ini. Kita sudah belajar dari tokoh-tokoh bahwa ketika hidup mereka dibakar oleh Tuhan, mereka tidak lupa dengan Tuhan, bahwa semuanya hidup mereka karena semuanya kan kemurahan Tuhan, dan mereka kembalikan semuanya itu hormat bagi kemuliaan nama Tuhan. Sama-sama kita akan berdiri, kita akan datang di hadapan Tuhan. Siapa kita di hadapan Tuhan? Kita bukan siapa-siapa di hadapan Tuhan. Kita orang berdosa. Tetapi ketika hidup kita datang di hadapan Tuhan, merendahkan hidup di hadapan Tuhan, dan mau setia kepada Tuhan, maka rancangan Tuhan itu akan Tuhan berikan kepada kita. Rancangan yang terbaik, masa depan yang baik akan Tuhan berikan kepada kita. Tuhan tidak pernah tutup mata bagi setiap kita ketika kita bersekutu dalam